Semangat pagi! Saya ingin mengawali dengan berbagi hal yang saya syukuri, satu informasi bagi kita semua, yaitu anjuran dari para ahli agar tidak membaca buku ataupun handphone sambil berbaring atau sambil tiduran. Kenapa? Karena itu tentunya tidak baik bagi kesehatan, khususnya bagi penglihatan kita. Makanya biasanya orang tua zaman dulu kalau anak-anak membaca sambil tiduran itu langsung dinasihati. Jangan nak sambil tiduran, duduk dengan baik ataupun jika perlu menggunakan meja untuk membantu proses penglihatan dengan baik. Kenapa hal itu dilarang? Karena memang para ahli pun menganjurkan ketika kita membaca sesuatu, baik itu buku ataupun membaca informasi di handphone gadget kita, sudut bacaan yang baik adalah 60 derajat dari arah mata kita. Jadi kalau ini 90 derajat, kira-kira agak naik sedikit ya. Juga yang diperhatikan adalah jaraknya antara mata dengan benda yang kita baca. Masalahnya kalau kita membaca sambil berbaring atau tidur, maka kita akan membuat jarak itu semakin pendek, semakin dekat dengan mata kita. Itulah yang menyebabkan otot mata kita ini semakin tegang dan mata bekerja lebih keras dari sebelumnya ketika jarak antara benda yang dibaca itu terlalu dekat. Ketika hal ini terus kita lakukan dari waktu ke waktu, maka ada beberapa gejala yang terjadi. Ketegangan mata ini disebut astenopia. Gejalanya adalah pandangan mulai kabur ataupun ganda, mata mulai rasa sakit, nyeri, tidak nyaman, kemudian kadang kering, kadang berair. Hal inilah yang perlu kita perhatikan. Jika kebiasaan kita membaca sambil tiduran, maka perlu kita rubah. Mungkin ini adalah satu kebiasaan kecil, kebiasaan sederhana. Tapi kalau terus saja kita lakukan, maka kita akan mempercepat mata kita untuk menggunakan alat bantu yaitu kacamata. Saya termasuk orang yang menggunakan kacamata, tetapi saya berusaha semaksimal mungkin tidak menggunakannya. Karena rasanya tidak terlalu nyaman memiliki benda asing di mata kita. Sebisa mungkin mari kita jaga mata kita baik-baik, karena mata adalah alat organ tubuh yang Tuhan ciptakan agar kita dapat melihat indahnya dunia ciptaan Tuhan. Mari kita terus bersyukur atas kebaikan Tuhan. Ketika kita semakin tahu informasi, maka kita pun akan semakin tahu bagaimana menggunakan hak pilih kita. Berkat-berkat Tuhan begitu banyak. Mari kita bersyukur mulai dari hal yang sederhana, yaitu hal-hal yang kecil. Baiklah, hari ini 5 Oktober, judul bacaan renungan pagi kita ialah dengan memelihara hukum secara rinci. Ayat intinya diambil dalam 1 Yohanes 3 ayat 24. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu Roh yang telah Ia karuniakan kepada kita. Penjelasannya, Allah menuntut kita untuk setia dalam setiap perincian kehidupan terkecil, untuk menjaga perkataan kita, roh kita, dan tindakan kita. Untuk melakukan ini, kita perlu mendapatkan pengendalian diri yang sempurna, dan ini akan menuntut kita dari kewaspadaan yang konstan tanpa henti. Jika diri Anda tetap terkendali, kesalahan serius dalam kehidupan rumah tangga dan bisnis akan dihindari. Di antara anggota banyak keluarga, ada kebiasaan mengatakan hal-hal yang rendah, ceroboh, dan kebiasaan menggoda, mengucapkan kata-kata kasar, menjadi lebih kuat dan lebih kuat ketika dipuaskan. Dan dengan demikian banyak kata-kata yang tidak pantas diucapkan yang mengikuti perintah setan dan tidak mengikuti perintah Tuhan. Jika mereka yang menikmati kata-kata penuh gairah, mereka harus mempelajari buku panduan dan dengan pikiran serius berusaha untuk mengetahui persyaratannya dan untuk melakukannya. Haruskah mereka membuat perintah secara praktis?
maka satu perubahan besar akan terjadi dalam perilaku dan cara bicara. Setiap hubungan dalam kehidupan, setiap posisi dalam tanggung jawab, setiap kasih sayang dan kebiasaan, setiap emosi pikiran, harus dibawa ke standar besar kebenaran, perintah-perintah Allah yang melebihi luas. Kita harus memiliki kesederhanaan hati yang dapat kita pahami dan kemauan pikiran untuk berlatih semua ajaran firman Tuhan. Seluruh pikiran harus dibentuk oleh Roh Kudus. Kuasa ilahi akan bergabung dengan upaya manusia ketika kita berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menjadi sempurna dalam Kristus Yesus. Tuhan akan membantu setiap orang yang mencari Dia dengan sepenuh hati. Dia akan memiliki terang kehidupan, dan terang itu bersinar dalam firman yang hidup. Saat cahaya matahari memancarkan kehangatannya ke seluruh dunia, demikian juga sinar terang dari matahari yang benar akan mencurahkan terang yang memberi kesehatan ke dalam hati. Aplikasinya bagi kita hari ini, mari kita melatih diri kita untuk dapat secara terperinci memelihara hukum yang telah Tuhan berikan kepada kita. Karena memang di dunia ini terus ada masa pelatihan. Seringkali kita tidak sanggup menguasai sesuatu, tapi dengan berlatih maka kita akan semakin mahir. Slogan kita awali hari ini dengan renungan pagi. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, jadilah kehendak Tuhan bagi kami hari ini. Kami rindu Tuhan untuk didapati sempurna di dalam menjalankan hukum Tuhan secara terperinci. Bantulah kami dengan kuasa Roh Kudus Tuhan, agar kami dapat melatih diri kami, memberikan kepada Tuhan penyerahan penyembahan yang terbaik. Dan kami pun perlu menggunakan waktu dalam setiap keseharian kami untuk melatih kebiasaan kami setiap hari, mulai dari hal yang kecil untuk menuruti perintah Tuhan, mulai dari bangun pagi dengan bersyukur kepada Tuhan, memiliki mesbah pagi dan petang dalam rumah tangga kami. Kebiasaan-kebiasaan kami dalam beribadah pun perlu kami perbaiki, mulai dari kata-kata kami yang harus penuh dengan kasih, lemah lembut, memberikan dorongan motivasi bagi orang lain, dan juga pada saat ini pun kami datang kepada Tuhan memohonkan berkat dan juga sukacita, serta pekerjaan bagi yang sementara mencarinya, dalam memenuhi kebutuhan setiap rumah tangga kami, dalam mencari pasangan hidup, dalam menempuh pendidikan dan meraih cita-cita, dalam setiap pergumulan masing-masing kami. Kiranya Tuhan akan turut campur tangan dan bersama dengan kami dalam mendapatkan hal-hal yang kami perlukan. Dan bantulah kami Bapa dalam perjuangan di dunia ini, agar boleh dapat menang dan terhindar dari jerat-jerat setan. Masih banyak permohonan kami ya Bapa, tapi kami percaya Tuhan lebih mengetahui isi hati pikiran kami, dan Tuhan akan menjawab segala hal yang kami perlukan, sesuai dengan kehendak Tuhan saja. Inilah doa permohonan kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih banyak. Mari kita bertemu kembali esok hari untuk terus mendengarkan berkat firman Tuhan. Sampai jumpa esok hari. Tetap jagalah kesehatan kita. Dan mari kita terus bersyukur setiap hari. Tuhan memberkati. Amin.